Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Damianus Fandi Pranajaya. Kakak biasa dipanggil Kak Fandi. Kakak ini berkuliah di Universitas Pendidikan Ganesha dan mengambil program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dan saat ini kakak berada di semester 3. Nah, pada video pembelajaran kali ini kakak akan menjelaskan mengenai konsep bilangan prima, bilangan komposit, KPK, dan FPB. Nah, untuk materi yang kita bahas pada kali ini, itu yang pertama ada bilangan prima. Nah, bilangan prima ini nanti kakak akan menjelaskan mengenai pengertian dari bilangan prima dan anggota bilangan prima. Kemudian yang kedua, kakak akan menjelaskan bilangan komposit. Nah, sama seperti bilangan prima, nanti kakak akan menjelaskan mengenai pengertian dan anggota bilangan komposit. Kemudian materi yang ketiga adalah KPK. Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai pengertian dan cara mencari nilai KPK. Dan yang keempat, kakak akan menjelaskan mengenai FPB. Dan sama seperti KPK, nanti kakak akan menjelaskan pengertian dan cara mencari nilai FPB. Baik adik-adik semua, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu materi bilangan prima. Nah, pengertian dari bilangan prima ini ialah suatu bilangan yang hanya memiliki dua faktor pembagi. Nah, adik-adik masih ingat kan apa itu faktor? Nah, di sini faktor itu ialah bilangan yang membagi suatu bilangan hingga habis. Jadi, bilangan prima ini hanya memiliki dua faktor ya. Nah, faktor pembaginya itu ialah bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Adapun anggota dari bilangan prima itu diantaranya ada bilangan 2, kemudian bilangan 3, kemudian bilangan 5, bilangan 7, bilangan 11, dan seterusnya. Nah, untuk membuktikannya, kita coba ambil bilangan 3. Nah, seperti pengertian dari bilangan prima, bahwa faktor pembaginya hanya bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi, bilangan 3 ini memiliki faktor yang pertama adalah bilangan 1 tentunya. Dan bilangan itu sendiri. Jadi, bilangan 3 memiliki faktor bilangan 3 itu sendiri. Jadi, bilangan 3 ini hanya memiliki dua faktor ya. Kemudian, bilangan 7. Kita coba ya, hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti, bilangan 7 memiliki faktor bilangan 7. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuki materi yang kedua, yaitu bilangan komposit. Nah, adapun pengertian dari bilangan komposit ialah suatu bilangan yang memiliki lebih dari dua faktor pembagi. Kakak tekankan ya, memiliki lebih dari dua faktor pembagi. Jadi, bisa dibilang bilangan komposit ini adalah kebalikan dari bilangan prima. Adapun anggota dari bilangan komposit ialah yang pertama ada bilangan 4. Yang kedua ada bilangan 6, bilangan 8, bilangan 9, bilangan 10, dan seterusnya. Adapun untuk pembuktiannya, kita akan coba ambil bilangan 8 ya. Nah, bilangan 8 ini apakah bisa dibagi dengan 1? Bisa. Jadi 1 adalah faktor dari bilangan 8. Kemudian bilangan 8 bisa juga dibagi oleh 2, sehingga 2 merupakan faktor dari bilangan 8. Bilangan 8 juga bisa dibagi dengan 4, sehingga bilangan 4 bisa menjadi faktor dari bilangan 8.
Dan 8 bisa membagi bilangan 8, sehingga 8 termasuk faktor dari bilangan 8. Nah, di sini bilangan 8 nih memiliki 4 faktor ya. Jadi bisa dikategorikan bilangan komposit karena lebih dari 2 faktor. Nah, kemudian kakak coba ambil lagi bilangan 9. Nah, bilangan 9 bisa dibagi dengan 1, sehingga 1 merupakan faktor dari bilangan 9. Bilangan 9 juga bisa dibagi oleh 3, sehingga 3 merupakan faktor dari bilangan 9. Dan 9 bisa juga dibagi oleh 9. Nah, sehingga 9 merupakan faktor dari bilangan 9. Sehingga bilangan 9 ini bisa dikategorikan sebagai anggota dari bilangan komposit. Baik adik-adik, sekarang kita akan memasuki ke materi yang ketiga, yaitu KPK. Nah, pengertian dari KPK ini ialah kelipatan dari bilangan-bilangan yang terkecil di antara kelipatan persekutuan lainnya. Nah, KPK sendiri itu memiliki kepanjangan kelipatan persekutuan terkecil ya adik-adik. Nah, di sini adik-adik harus tahu nih, apa itu kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan persekutuan itu merupakan bilangan-bilangan yang melakukan penambahan secara konsisten dengan dirinya sendiri. Hah, maksudnya gimana sih kak? Nah, pasti ada pertanyaan gitu. Nah, kakak akan berikan contohnya. Nah, di sini kakak akan berikan contoh kelipatan dari 3 dan kelipatan dari 4. Nah, kelipatan ini berarti bilangan awalnya berapa? 3 kan ya? Nah, ditambah secara konstan dengan bilangan itu sendiri atau dengan dirinya sendiri. Jadi kalau 3 ditambah 3, 6. Nah, terus begitu. Sampai sebanyak-banyaknya lah kalau bisa adik-adik. Nah, sama juga dari kelipatan 4. Nah, 4 ditambah 4 jadi 8. 8 ditambah 4 jadi 12. 12 ditambah 4 jadi 16. Dan seterusnya sampai sebanyak-banyaknya. Nah, di sini dari kelipatan 3 dan 4 pasti memiliki salah satu bilangan yang sama. Baik itu dari kelipatan 3 maupun kelipatan 4. Nah, itulah nanti akan dijadikan kelipatan persekutuan. Nah, di sini dari kelipatan 3 dan keempat yang sama itu adalah bilangan 12 dan 24. Dan seterusnya nanti adik-adik bisa mencarinya. Nah, jadi kelipatan persekutuan dari 13 dan 4 itu ialah 12, 24, dan nanti seterusnya adik bisa mencarinya lebih banyak lagi. Adik-adik, untuk mencari nilai KPK, adik-adik bisa melakukannya dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara mengalihkan secara langsung. Kemudian yang kedua, adik-adik bisa menggunakan pohon faktor. Kemudian yang ketiga, adik-adik bisa menggunakan cara sengkedan. Nah, di sini kakak akan menjelaskan masing-masing cara menggunakannya. Baik adik-adik, yang pertama kita dapat mencari KPK dengan mengalihkan secara langsung. Di sini kakak memiliki contoh soal, yaitu berapakah KPK dari 8 dan 12? Nah, di sini kita dapat menjawabnya dengan mencari kelipatan dari 8. Nah, kelipatan dari 8 ini ada berapa aja adik-adik? Yang pertama ada 8. Kemudian 16. Kemudian ada 24. Kemudian ada 32. Kemudian ada 40. Kemudian ada 48, 56, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 12 itu diantaranya sebagai berikut ya adik-adik. Ada 12, ada 24, ada 36, ada 48, ada 60, ada 72, dan seterusnya adik-adik bisa mencari. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa dari kelipatan 8 dan 12 ini ada 2 angka yang sama ini, yaitu ada 24 dan 48.
Nah, menurut adik-adik, yang mana lebih kecil? 24 atau 48? Benar, yang lebih kecil adalah 24. Jadi, yang kita gunakan adalah 24. KPK dari 8 dan 12 kita temukan adalah 24. Baik adik-adik, cara yang kedua adalah menggunakan pound faktor. Nah, apabila kita menggunakan cara pound faktor, maka kita menggunakan faktorisasi prima. Nah, apa sih itu faktorisasi prima? Nah, faktorisasi prima adalah cara mencari faktor suatu bilangan dengan menggunakan bilangan prima. Baik adik-adik, sekarang kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Nah, contoh soalnya sama seperti tadi, yaitu berapakah KPK dari 8 dan 12? Nah, untuk menjawabnya kita harus mencari faktorisasi prima dari 8 dan 12. Nah, mula-mula kita akan awali dengan bilangan 8, yaitu bilangan 8 ini dapat dibagi dengan bilangan prima 2, sehingga 8 dibagi 2 menghasilkan 4. Kemudian 4 dapat dibagi dengan bilangan prima 2, sehingga 4 dibagi 2 menghasilkan 2. Kemudian 2 dapat dibagi dengan bilangan prima 2, sehingga 2 dibagi 2 menghasilkan 1. Nah, untuk menuliskan faktorisasi prima ini, kita akan menuliskan semua faktor prima yang kita gunakan, yaitu adalah seperti ini. Nah, jadi apabila dituliskan faktorisasi primanya, dapat dilihat seperti ini adik-adik ya, yaitu faktorisasi prima dari 8 ialah 1 dikali 2 pangkat 3. Kemudian kita ke bilangan 12. Nah, faktorisasi prima dari bilangan 12. Nah, 12 ini dapat dibagi dengan bilangan 2. Sehingga 12 dibagi 2 menghasilkan 6. Nah, 6 dapat dibagi dengan bilangan prima 2. Sehingga 6 dibagi 2 menghasilkan 3. 3 ini dapat juga dibagi dengan bilangan prima 3, sehingga 3 dibagi 3 menghasilkan 1. Sama seperti tadi ya, untuk faktorisasi prima itu kita menuliskan semua faktor prima yang kita gunakan. Nah, jadi faktorisasi prima dari 12 adalah 1 dikali 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, catatannya ya, apabila kita sudah mendapatkan faktorisasi prima, nah, maka yang digunakan untuk mencari KPK ialah mengalihkan bilangan yang sama dengan pangkat terbesar, dan faktor yang tidak sama itu kita ikut juga nanti untuk dikalikan. Nah, kita sudah mendapatkan nih faktorisasi prima dari 8 dan 12. Sekarang kita coba lihat ini untuk mencari KPK-nya. Kira-kira bilangan berapa saja yang sama? Yang pertama adalah bilangan 1. Nah, bilangan 1 ini kita kalikan dengan bilangan yang sama dengan pangkat terbesar. Bilangan sama kira-kira dari kedua ini yang mana ya adik-adik? Benar, bilangan 2 adalah bilangan yang sama. Namun diminta pangkat terbesar. Jadi pangkat terbesarnya adalah pangkat 3. Nah, jadi 1 ini dikalikan dengan 2 pangkat 3. Kemudian apabila ada faktor yang tidak sama juga ikut dikalikan. Nah, di sini bilangan 3 ini faktor yang tidak sama. Jadi kita ikut kalikan juga. Jadi dikali 3. Maka KPK-nya ini adalah 1 dikali 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, apabila kita jabarkan, maka 1 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3.
Maka hasilnya berapa adik-adik? Benar, 24 ya. Nah, jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Sama ya dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu mengalihkan langsung. Baik adik-adik, sekarang kakak akan menjelaskan menggunakan cara sengkedan. Nah, di sini contoh soalnya sama seperti tadi ya, yaitu berapakah KPK dari 8 dan 12. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuat garis sengkedannya dan menuliskan bilangan yang kita cari KPK-nya pada bagian atas, yaitu 8 dan 12. Kemudian, nah, di sini apabila kita membagi 8 dan 12 dengan bilangan yang sama, maka kita tuliskan pada bagian kanan. Dan apabila kita membagi hanya bisa salah satu bilangan, maka kita tuliskan di sebelah kiri. Nah, di sini 8 dan 12 ini sama-sama bisa dibagi 2, sehingga kita tuliskan di sebelah kanan. Dan 8 dibagi 2 ini menghasilkan 4. Dan 12 dibagi 2 menghasilkan 6. Nah, kita buat garis pembatasnya, kemudian kita cari lagi 4 dan 6 ini sama-sama bisa dibagi berapa? Nah, ternyata sama-sama masih bisa dibagi 2. Jadi kita tuliskan 2 di sebelah kanan. Nah, 4 dibagi 2 menghasilkan 2, dan 6 dibagi 2 menghasilkan 3. Nah, sudah muncul ini malah di sebelah kiri bilangan genap dan di sebelah kanan bilangan ganjil. Jadi kemungkinan tidak bisa mengalihkan kedua bilangan dengan bilangan yang sama. Jadi, kita mulai dengan membuat garis pembatas dulu dan membagi salah satu bilangan terlebih dahulu. Kita mulai dengan membagi bilangan 2 dengan bilangan 2. Itu kita tuliskan bilangan 2 di sebelah kiri. Jadi 2 dibagi 2 menghasilkan 1. Sedangkan 3 dibagi 2 itu tidak bisa, karena dalam pengerjaan KPK itu tidak ada nilainya yang memiliki koma. Nah, di sini 3 ini kita turunkan saja. Kemudian kita buat lagi garis pembatas dan kita membagi bilangan 3 dengan bilangan 3, dan kita tuliskan di sebelah kiri karena hanya bisa membagi bilangan 3 dan bilangan 1 ini tidak bisa dibagi lagi. Jadi bilangan 1 ini kita turunkan saja, kemudian 3 dibagi 3 menghasilkan 1. Nah, faktor-faktor dari KPK ini ialah sebagai berikut yang sudah kakak lingkari. Kemudian sebagai catatan, untuk mencari KPK, kita ini mengalihkan semua faktor yang ada yang digunakan untuk membagi bilangan tersebut. Nah, jadi faktor-faktor dari 8 dan 12 ini adalah 2, 2, 2, dan 3. Jadi, untuk mencari KPK-nya, kita mengalihkan semuanya. Jadi, kita kalikan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, sehingga menghasilkan 24. Jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Sama ya, seperti cara yang lain, tetap menghasilkan nilai 24. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuki materi yang keempat, yaitu FPB. Pengertian dari FPB, FPB ini memiliki kepanjangan yaitu faktor persekutuan terbesar. Nah, ini merupakan faktor dari bilangan-bilangan yang paling besar di antara faktor persekutuannya. Nah, maksud dari faktor persekutuan itu apa sih, Kak? Nah, faktor persekutuan itu adalah faktor suatu bilangan yang memiliki nilainya yang sama.
Nah, di sini kakak akan memberikan contoh, yaitu faktor dari 6 dan faktor dari 8. Nah, faktor dari 6 ini ada 1, 2, 3, dan 6. Kemudian faktor dari 8 itu ada 1, 2, 4, dan 8. Jadi, faktor persekutuan dari 6 dan 8 itu adalah faktor yang sama ya, yang kita cari. Jadi, faktor yang samanya itu ada 1 dan 2. Jadi, faktor persekutuan dari 6 dan 8 ini adalah 1 dan 2. Baik adik-adik, selanjutnya untuk mencari nilai FPB itu dapat menggunakan dua cara, yaitu menggunakan pohon faktor dan menggunakan sengkedan. Baik adik-adik, kita akan membahas menggunakan pohon faktor. Nah, sama seperti KPK ya, bahwa FPB ini apabila menggunakan pohon faktor, kita harus mencari faktorisasi prima dulu. Nah, di sini kakak akan memberikan contoh, yaitu berapakah FPB dari 18 dan 30. Nah, kita jawab, kita mulai dari 18, yaitu 18 ini dapat dibagi dengan bilangan prima 2, menghasilkan 18 dibagi 2 menghasilkan 9. Kemudian 9 ini dapat dibagi dengan bilangan prima 3 sehingga menghasilkan 3. Kemudian 3 ini dapat dibagi dengan bilangan prima 3 sehingga 3 dibagi 3 menghasilkan 1. Jadi faktorisasi prima dari 18 ini dapat dituliskan seperti ini adik-adik, yaitu 1 dikali 2 dikali 3 pangkat 2. Kemudian untuk bilangan 30. Nah, bilangan 30 ini dapat dibagi dengan bilangan prima 2 sehingga 30 dibagi 2 menghasilkan 15. Kemudian 15 ini dapat dibagi dengan bilangan prima 3 sehingga 15 dibagi 3 menghasilkan 5. Dan bilangan 5 ini apabila dibagi dengan bilangan prima 5, maka menghasilkan 1. Nah, jadi faktorisasi prima dari bilangan 30 ini dapat dituliskan seperti ini adik-adik, yaitu 1 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Nah, sebagai catatan ya adik-adik, apabila kita sudah mendapatkan faktorisasi primanya, maka yang digunakan untuk mencari FPB hanyalah mengalihkan bilangan yang sama dengan pangkat terkecil. Oke, ya, kakak ulangi lagi ya. Apabila kita sudah mendapatkan faktorisasi primanya, maka yang digunakan untuk mencari FPB adalah hanya mengalihkan bilangan yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, kita sudah dapatkan ini faktorisasi prima dari 18 dan 30. Sekarang kita cari FPB-nya. Kita cari bilangan yang sama dengan pangkat terkecil, yaitu ada 1. Kemudian kita kalikan dengan 2. Kita kalikan dengan 3. Menghasilkan 6. Nah, jadi FPB dari 18 dan 30 adalah 6. Baik adik-adik, sekarang kakak akan menjelaskan cara yang kedua, yaitu menggunakan sekedan. Nah, untuk mencari FPB dengan menggunakan sekedan hampir sama ya caranya dengan mencari KPK. Nah, di sini kakak akan memberikan soal FPB dari 18 dan 30. Sama juga soalnya seperti yang tadi ya. Nah, di sini kita mencari FPB itu kita mula-mula kita buat dulu sekedannya dan kita tuliskan bilangan yang kita cari FPB-nya itu pada bagian atas. Nah, kemudian bilangan 18 dan 30 ini sama-sama bisa dibagi dengan 2. Sehingga 2 kita tuliskan di sebelah kanan.
Jadi 18 dibagi 2 menghasilkan 9. Kemudian 30 kita bagi 2 menghasilkan 15. Kemudian kita bikin garis pembatasnya dan kita lihat, nah 9 dan 15 ini sama-sama masih bisa dibagi 3. Jadi kita tulis 3 di sebelah kanan. Nah, 9 dibagi 3 menghasilkan 3. Dan 15 dibagi 3 menghasilkan 5. Nah, di sini kita buat garis pembatas lagi dan kedua bilangan ini sudah mulai tidak bisa dibagi secara bersama-sama. Jadi kita harus membaginya satu persatu. Nah, kita mulai dengan membagi 3, yaitu kita bagi 3 dengan bilangan 3. Nah, 3 dibagi dengan 3 menghasilkan 1. Dan 5 dibagi 3 tidak bisa ya. Jadi 5 kita turunkan saja. Kemudian kita buat garis pembatas dan bilangan 5 kita bagi dengan bilangan 5. Sehingga 1 dibagi 5 itu kan tidak bisa ya. 1 ini kita turunkan saja dan 5 dibagi 5 menghasilkan 1. Nah, jadi faktor-faktornya itu ada 2, ada 3, ada 3, ada 5. Nah, untuk mencari FPB itu kita akan mengalihkan faktor yang bisa membagi seluruh bilangan. Nah, di sini kita berarti mengalihkan bilangan yang ada di sebelah kanan saja. Faktor yang di sebelah kanan saja. Nah, di sini ada faktor 2 dan faktor 3. Kemudian kita cari sekarang FPB itu sama dengan 2 dikali 3. Sehingga 2 dikali 3 menghasilkan 6. Jadi FPB dari 18 dan 30 adalah 6. Nah, sama ya jawabannya ya. Mau menggunakan cara yang pertama atau yang kedua, tetap sama jawabannya. Adik-adik, sekarang kakak beri soal latihan ya, supaya adik-adik dapat lebih memahami apa itu bilangan prima, bilangan komposit, KPK, dan FPB. Nanti dikerjakan di buku latihan kalian ya. Wah, adik-adik tidak terasa ya. Waktu berjalan cukup cepat. Dan kakak juga telah menyelesaikan penjelasan kakak mengenai bilangan prima, bilangan komposit, KPK, dan FPB. Nah, kakak harap materi yang kakak sampaikan ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Nah, apabila kakak memiliki salah kata, kakak mohon maaf. Dan akhir kata, kakak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa adik-adik.